Halo, perkenalkan nama saya Nadia Jayana Akila, kelas 11 Busana 2, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila Unit 2, penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Unit 4, Studi Kasus Pelanggaran Norma dan Regulasi. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila Unit 2, yaitu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Indonesia yang berisi 5 sila atau prinsip yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sekedar simbol atau slogan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan menghargai hak asasi manusia tanpa diskriminasi. 3. Persatuan Indonesia, mencintai tanah air Indonesia sebagai negara kesatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan bantuan jika ada teman yang bermain kesusahan. Nah, berikut ini adalah contoh foto-fotonya. Dan ini adalah contoh video penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya ya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amertadi Sanjiwania Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar," Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Unit keempat, studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Norma sendiri mengatur tentang aturan hingga batasan-batasan untuk suatu masyarakat. Sementara kesepakatan dilakukan dalam skala yang lebih kecil. Jika ada masyarakat yang melanggar aturan, itu disebut dengan pelanggaran. Apa itu norma dan regulasi? Norma dan regulasi adalah kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat atau pemerintah untuk mengatur tindakan dan perilaku anggotanya. Norma dan regulasi bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Namun, tidak semua orang patuh dan taat terhadap norma dan regulasi yang ada. Apa saja kasus pelanggaran norma? 1. Melanggar tata tertib lalu lintas. 2. Mencuri atau merampas milik orang lain. Ketiga, pencemaran nama baik seseorang. 4. Telat membayar pajak. Nah, sekarang apa yang kalian lakukan untuk mengatasi pelanggaran norma dan regulasi? Yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran norma dan regulasi adalah memberikan sanksi atau hukuman, melakukan investigasi atau audit, melakukan perbaikan atau pembenahan, dan melakukan sosialisasi atau edukasi. Berikut ini adalah foto kasus yang melanggar norma dan regulasi. Jangan dicontoh ya. Simak video berikut ini ya. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih mending? Dipenjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan ngebawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma hukum tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lah yang bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak ngupdate status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia yang tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Nggak usah hukum, aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama, dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan ngebangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, bisakah kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintahan aktif yang bisa ngelindungin rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa ngebantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang?
Dan seperti biasa, terima kasih.